Yuk, oi. Hei. Kita ketemu kembali di KR 53 Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. KR itu apa sih? KR itu Kicau Rakyat. Bukan kedaulatan rakyat Jogja itu bukan. Bukan ya, Kicau Rakyat ya. Hari boleh kalau dipakai pengingat. Kicau. Malam ini kita ketemu kembali. Selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Di Rabu 27 Oktober 2021. Ini mana yang hujan ringan ya? 28 derajat Celcius hujan ringan ini. Ini tanda. Ini ada tandanya hujan ini. Ini BMKG ini, hujan ringan Jombang dan sekitarnya. Ini tidak hujan. Malam ini jam 20 lebih 11 gitu Bung, kita on air, kita menyapa teman-teman yang ada di sana. Malam ini kita mau membahas apa Bung? Aktivisme. Waduh. Kayak apa aktivisme? Sepi ya. Aktivisme, kegiatan para aktivis, gitu kata kamusnya. Kegiatan para aktivis. Kegiatan untuk kalau di politiknya bergerak. Ya, kalau di politiknya doktrin yang menekankan perlunya tindakan kekerasan ini loh untuk mencapai tujuan politik. Ada kekerasan nih, makanya dulu waktu kita mahasiswa belajarnya demo itu adalah langkah terakhir. Gerakan kita anti kekerasan. Tapi kalau lihat kamus bahasanya kekerasan. Di KBBI-nya ya, kok ada kekerasan ya, makanya sawat-sawatan, kadang batuk bocor, kadang-kadang ini pakai apa, kayu, pasukan PHH-nya disodok piur. Begitu biasanya disodok. Jadi pakai apa, kalau di mudah itu ini gimana sebuah gerakan untuk mempengaruhi tatanan sosial yang dianggap masalah begitu ya, yang sedang dikehendaki perubahan untuk jadi agen of change katanya anak-anak muda dulu kan begitu. Agen of change. Gitu. Ngepop kan dulu istilah itu kan. Sekarang sepi termasuk. Sekarang sepi, Bung. Tapi yang jelas gini, Bung, tentang aktivis pergerakan di Indonesia itu dimulai dari tahun 1908. Ditandai dengan dari para mahasiswa Stovia ketika itu membuat itu Bung, Budi Utomo. Itu ada, yang besok jatuh pada 28 Oktober 2021 itu Sumpah Pemuda itu Jong Java dan Jong lainnya itu bapaknya risau ingin mempengaruhi sebuah kepentingan kemerdekaan. Di situ tidak hanya suku-suku Bung, juga ada komunitas-komunitas Sunda, komunitas orang kepercayaan, komunitas banyak di situ waktu itu. Pokoknya yang risau terhadap penindasan. Terus dilanjutkan itu tanggal 28 itu Bung. Keliru Bung, itu tadi Budi Utomo 08 sampai 28 baru itu Sumpah Pemuda itu Bung. Begitu. Di angkatan 45 ada Bung penculikan Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok itu. Menginginkan segera diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada tokoh-tokohnya di balik Soekarno itu. Ada Soekarni, ada DNID juga ada itu, banyak anak-anak muda ketika itu. Terus beranjak ke tahun 1966. Ini aktivis. Malari. Bukan, 1966 belum. 1966 itu aktivis. Berhasil menjungkalkan Soekarno. Mendukung pemerintahan Soeharto Orde Baru itu Bung. Tapi juga ada gerakan mahasiswa yang tidak setuju dengan terbentuknya pemerintahan rezim Orde Baru ketika itu. Kelompok-kelompok Arif Budiman tahun 1970 melawan dengan golputnya. Terus ada gerakan mahasiswa di tahun 72 Bung, demonstrasi besar-besaran juga ada. Sampai 74 terkenal dengan malari. Sampai menginjak 98 kemarin itu. Setelah 98
reformasi di korupsi. Kemudian sebelum itu apa? Penjungkalan Gus Dur. Penjungkalan Gus Dur. Itu kan gerakan. Gerakan. Aktivis yang melakukan itu ketika itu. Ya, politik. Lebih tepatnya politik. Tapi kan dia menyebut aktivisme. Gerakan perubahan yang dikehendaki gitu ya. Jadi siapanya nggak juga ada ya kan dari konsep istilah. Tapi lebih dimasukkan ke PAM Swakarsa ketika itu ya, tidak basis dari kampus ya. Tidak seperti yang terjadi dari mulai 1908 sampai 1998 itu ya. Ada istilah murni dan tidak murni. Itu. Gitu. Sekarang sepi ya? Sepi karena reformasi di korupsi. Itu banyak. Jadi secara sederhananya kalau lihat tanda-tanda situasinya adalah ini mendefinisikan. Jadi kegiatan legal, Bung. Iya. Aktivisme itu adalah kegiatan legal politik, kegiatan sah politik untuk memproses sebuah perubahan yang dikehendaki dari tatanan sosial yang dianggap bermasalah di sana seni. Jadi apa sih kemudian kita mau bilang itu cirinya kan biasanya ada 3 hal dalam kegiatan legal ini, kegiatan ini adalah jadi aktivisme itu kerja-kerja litigasi. Gitu kerja-kerja yang bersama-sama tapi ada litigasinya. Ada. Jadi sampai kepada perubahan undang-undang, advokasi litigasi itu ya ketika itu ya. Litigasi itu perubahan undang-undang, perubahan keputusan menteri, keputusan presiden, macam lah. Kemudian apalagi non litigasi. Jadi penggerakan massa, penggerakan menghimpun massa, lobby politik, gitulah. Tentang lobby politik, Bung, itu yang sekarang menjadi persoalan. Akhirnya muncul pada September 2019 kemarin, itu muncul itu reformasi di korupsi itu karena lobby politik oleh para aktivis di kelas menengah. Aktivis di kelas menengah ada itu ketika itu ada. Kata orang-orang sini. Terakhir kemudian aktivisme itu adalah aktivisme modern itu katanya sih aktivis sosial media. Sama itu. Langsung menginjak ke situ, Bung. Kita tidak membahas aktivis borjuis yang membentuk NGO, membentuk LSM. Definisi. Definisi. Mendefinisikan kan kira-kira ada 3 gerakan. Jadi gerakan-gerakan litigasi, non litigasi, pengorganisasian dan di dalamnya ada yang terma terakhir itu kan saya masih kurang setuju tapi ada banyak istilah aktivisme media sosial. Itu kayak yang ngomong jadi menganggap misalnya anti hoak itu ya aktivisme. Tapi ada orang bilang itu buzzer RP dan aktivisme beda atau kawan kita yang lain bukan itu industri. Apa itu yang tadi kita bahas SJW apa itu sosial apa Mam warrior itu loh W-nya itu loh social justice warrior itulah buzzer RP itu biasanya lawannya SJW social justice warrior biasanya itu ya kan cuma istilah. Yang kita ingin bilang terbarunya ada sebut media sosial itu dibilang aktivisme, padahal beberapa kawan bilang industrialisme. Media sosial itu industrialisme. Kita ini industrialisme apa ya? Kita ngobrol begini ya kita mengarah ke masa yang lain ngambil keuntungan di media sosial, kita nggak mau ngambil keuntungan di media sosial, teman. Bukan begitulah. Tetap kita berjalan pada watak. Watak sebagai seorang aktivis meskipun tanpa embel-embel angka supaya tidak terciderai itu Bung ya? Iya. Terus borjuisme tadi gimana? Borjuisme biasanya itu Bun tercermin dari pendekatannya pada strategi politik gerakan sosial itu. Yang LSM itu gitu ya. Itu juga tetap aktivisme Bung. Kalau itu pengalaman siapa?
Banyak sekali saudara-saudara gitu. Jadi tapi perubahan sosial yang ketat, yang di dalamnya ada proposal, ada indikasi perubahannya, ada kepentingan waktu perubahannya, dan gitu ada kemendesakan kegiatan-kegiatan. Biasanya begitu, Bung. Kalau disematkan aktivis borjuisme di dalam perspektif NGO atau proyek-proyek itu. Bedanya begitu, Bung. Dari tulisannya ketat tuh, waktunya, indikatornya, kegiatannya kapan. Bedanya sedikit aja lah, tidak apa-apa. Sama uangnya. Biasanya legi biasanya. Aduh, jahat benar kau. Begitulah. Manis. Oke lah, begitu. Bung. Gimana, Bung? Gimana ya? Salam lah, Bung. Salam. Ya. Kita salam. Tentu saja kita sebutkan teman-teman yang ada di sana. Ada Syarif Hidayatullah di Lamongan. Lamongan. Halo, Bapak Syarif Hidayatullah. Di Lamongan. Lamongan mana ini, Bu? Lamongan kota, Bu. Tapi secara administratif Pak Syarif ini jelas ya orang Lamongan ya. Secara kultur juga jelas orang Lamongan ya. Oke, Pak Syarif. Sehat-sehat selalu tentunya untuk Pak Syarif yang ada di Lamongan. Lamongan mana yo? Kota jalan mana Pak Syarif kayak? Soalnya ini kan dulu aktivis NU sampai hari ini. Sampai hari ini. Gimana kemarin hari santri Pak di sana meriah tidak? Apa semeriah yang kami masih belum move on tentang kemarin. Anwar bikin acara aneh-aneh aja itu kemarin itu. Selanjutnya Bung ada Kartolo dari Santren Lamongan. Santren ya. Santren Lamongan di Sunan Derajat. Gimana Bapak Kartolo yang ada di sana sehat-sehat? Sekarang jadi aktivis kesehatan, Bung. Terapi. Berarti buka klinik di rumah kayak gitu ya? Di lingkungan parkir Maulana Malik Ibrahim itu di situ sekitaran situ. Apa kayak bekam gitu, Bung? Terapi apa? Bekam ya macam-macam. Ada presur, ada pijet terapi begitu. Ya, saya selalu untuk Pak Kartolo yang ada di Santren Lamongan, Sunan Derajat. Progresif, Bung. Dia seperti berjuang atas hak atas tanah yang dikuasai Sorbis. Perusahaan Jerman itu. Gitu. Ya. Selanjutnya ada Pak Muzaki di Tuban. Aktivis radio komunitas untuk demokrasi. JR Kadem ini, Bu. JR Kadem, Bu. Gimana Pak Muzaki? Masih jual obat ya. Bisa Pak Muzaki sambil jual obat dikomenkan di bawah ini Pak Muzaki. Dikomenkan ketika kami sedang on air gitu. Ada lagi Bung, siapa ini? Ada teman lagi. Mueng di Ponorogo ya. Sebenarnya Pak Mardi Pak jenenge. Pak Mardi. Paling tadi pas mencatat lupa bali sopo ya jenenge. Dari itu biasanya kita kalau ke sana dapat ayam. Ayam buto hijau, Bung. Gitu. Ayam kampung tapi dimasak kayak buto hijau besar-besar gitu. Gitu. Bung, kita sapa juga ini ada yang komen dong. Siapa tuh? Fiksi ya. Fiksi aktivis. Aktivis. Begitu. Ada M Zainal Fanani, Plandi hadir katanya. Adibu Sadat, Bung. Iya, mantan aktivis tidak ini mantan aktivis yang tidak di kekuasaan. Dia mau disebut mantan tapi saya tidak ada di kekuasaan. Iya, Ciami. Adibu Sadat, mantan aktivis yang ketinggalan di kekuasaan. Ketinggalan gerbong. Aduh, salahnya disuruh menanggalkan idealisme tidak mau. Tapi dia nanti calon, Bung. Calon. Acara pertama kita
bupatinya harus Pak Edi Musada. Perlu diketahui teman yang ada di sana, sebentar lagi ada program yang cukup menarik. Kursi panas. Saya Bupati Jombang. Menarik pasti itu. Boleh siapapun. Tentu hanya Bung Edi Sto yang usia lanjut ya, boleh. Yang usia ketinggalan gerbong Bung Edi yang lain yang usia lanjut tuh. Yang lain anak di bawah umur 25. Ya. Nanti akan diisi oleh teman-teman yang sering berkegiatan di kedai sufi yang usianya 25 ke bawah. Usia maksimal 25. Begitu. Kecuali ada apa-apa. Begitulah. Bung, kembali ke aktivis, Bung. Gimana, Bung? Aktivis itu mengalami sejarah panjang, Bung. Dulu ada itu namanya Rahman Toleng gitu, Bung. Ada namanya Rahman Toleng ketika Soekarno sudah jatuh itu, Bung. Dia mengajak para aktivis supaya masuk di kekuasaan untuk melakukan pembaruan di dalam kekuasaan. Tapi apa daya, Rahman Toleng tetap kalah dengan kekuatan Soeharto, Bung. Keluar Rahman Toleng. Padahal sudah diingatkan sama Arif Budiman ketika itu. Ini, Bung, kayaknya satu-satunya aktivis yang masih aktivis sampai meninggal itu masih Arif Budiman, Bung. Bagaimana tahun 70-an mengenalkan kita golput itu. Saya senang sekali. Dan bolak-balik lari ke Australia. Iya, memang mencari lagi ya. Tidak salah mencari aman di sana, tidak salah, tetap semangat. Tapi keduanya sudah mendiang, Bung, sudah almarhum. Tetap damai di sana, di sisinya, begitulah. Semoga di sana menjadi perbincangan. Kalau dia mau podcast bisa. Bayang-bayang asap Rahman Toleng. Begitu. Nanti kita bikin hadirkan teknologi kayak itu loh. Iya. Apa namanya? Teknologi. Itu loh, Mam, teknologi yang ini kayak cahaya itu loh, Mam, itu, Mam. Kita dialog dengan Gus Dur. Gitu. Kayak Gus Dur terus ngomong. Kayak itu loh, Chrisye tampil waktu di acara tuh loh, Pak. Saya tidak pernah lihat TV. Jadi teknologi yang kayak menghadirkan orang dengan pencahayaan gitu. Fisiknya ada gitu. Jadi tapi dia sebenarnya cuma cahaya seperti itu. Tapi sepertinya, Bung, di era-era rezim sekarang ini meskipun tidak secara eksplisit mengajak semua aktivis masuk ke kekuasaan, ada semacam bagi-bagi kue kamu di sana aktivis. Ada semacam ini saya melihat. Jadi ada kecenderungan itu bagi-baginya sedikit lebih merata. Begitu. Ada seperti itulah. Jadi agak merata kalau sekarang itu ya berkah bagi para aktivis. Yang tentu yang istilahnya tidak ketinggalan gerbong kereta, Bung. Seperti itu. Nah, Bung Edi ini nyuruh orang terus tapi dirinya ketinggalan gerbong. Berarti sepanjang sejarah kita itu belum ada loh, Bung, kelompok aktivis yang dimulai dari kampus sampai dia tetap menjadi aktivis. Kayaknya cuma Arif Budiman saja. Saya sebenarnya masih ini, Bung, masih lebih setuju memang aktivis-aktivis itu masuk di kekuasaan, Bung. Iya. Wataknya kalau dia masih mau menjadi aktivis masuk kekuasaan, ya seperti beresiko saja kalau dia ingin korupsi. Tetapi memang Bung mungkin belum mengalami misalnya ini sudah mengalami belum ya, Bung, ya? Gimana? Jadi kalau di pinggiran ini kan anak 3 itu agak masalah, Bung. Jadi di pinggiran anak 3 masalah. Ya harusnya kalau nggak bisnis ya berinkulturasi dengan situasi bisnis atau politik atau apalah kira-kira, Bung. Ya, jadi konsultan atau aktivisme borjuis. Sudah banyak itu ya. Nah, tapi dia harus sadar betul untuk kalau korupsi ya lego lah, berwatak gentleman itu seorang aktivis, Bung. Jangan begini. Jadi saya agak kecewa misalnya begini. Seorang aktivis itu sudah di kekuasaan, tapi tiba-tiba itu ini seperti lupa semua gitu, Bung. Seperti misalnya
misalnya dia jijik melihat orang kritis gitu. Nah, seperti itu ya. Dia misalnya apa? Kalau kemarin kita bicara soal apa yang tidak mau dikritik loh, Bung. Feodal. Tiba-tiba sangat feodal itu loh. Waduh, itu fatal ya, lebih feodal sudah terkooptasi dengan itu yang mengancam. Feodal terkooptasi sebenarnya tidak bisa bergerak. Iya. Dia berada di struktur yang mapan, yang seperti gigi ini, tapi otaknya itu dia nggak mau berinkulturasi dengan kebaikan masa lalunya, Bung. Tidak mau mengingat masa lalunya. Maksudku gini, jangan alergi dengan kritik kawan-kawan yang di luar atau kritik terhadap anak-anak muda yang baru tumbuh, Bung. Yang terjadi saat seperti reformasi di korupsi itu seperti itu, Bung, memang yang terjadi. Tiba-tiba kita perlawanan di kekuasaan itu, Bung. Misalnya tiba-tiba kita misalnya gini, ini kita sedang latihan ansos. Apa itu ansos? Gitu ya. Dibutakan seperti itu ya. Kamu sok tahu, enggak tahu ansos seperti itu ya. Ya. Tiba-tiba pernah mengalami juga itu. Jadi kritis itu seperti ini, benda yang nggak bertuan, nggak ada alamat, nggak begitulah. Dulu kau di situ juga masa lupa, kan begitu, Bro. Begitu. Jadi kalau ada orang berbeda dengan dirinya, seperti agak persoalan gitu. Kalau dia sudah di kekuasaan ya seperti itu biasanya itu masalah itu, Bung. Itu begitu. Ini watak feodalismenya itu seperti mungkin muncul. Lompatan yang luar biasa dia itu belum selesai dulu itu diskusinya terus sekarang balik lagi gitu, atau aktivisme palsu gitu waktu itu paling nggak, Bung ya. Ya, ini saya cari puisinya Wiji Tukul ini susah sekali ini. Wiji Tukul kan puisi untuk adik. Ini puisinya Wiji Tukul, Bung. Baca puisi dulu, Bung, sebelum kita akhiri. Sudah berapa menit ini ya? Puisi untuk adik. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh tidak, Dek. Kita akan terus melawan. Waktu yang bijak bestari kan sudah mengajari kita bagaimana menghadapi derita. Kitalah yang akan memberi senyum kepada masa depan. Gitu, Wiji Tukul puisinya begitu. Tapi satu-satunya puisi yang masih relevan untuk baca sampai saat ini puisinya Wiji Tukul. Karena nggak ada orangnya, Bung, ya relevan. Coba dia sudah sekarang jadi menteri, dan nggak relevan. Wiji Tukul tukang becak jadi menteri nanti ya. Nggak relevan. Gitu ya. Aktivisme gitu, kepahlawanan disebut pahlawan itu kan tipisnya begitu, Bung, tipisnya begitu. Ya kalau mati disebut pahlawan, katanya Edi Musadat, saya nggak mau jadi pahlawan kalau hanya untuk mati dulu gitu. Tapi kita senang lah ya, senang. Puisi-puisi Wiji Tukul itu sangat inspiratif. Akan selalu relevan, Bung, karena posisinya sudah nggak bisa berubah. Posisi Wiji Tukulnya begitu. Coba kalau Wiji Tukulnya sudah jadi ketua DPR terus ngomongnya seperti yang lain itu ya, repot. Seperti yang lain-lain itu ya, ngurusi algoritma, ngurusi apa itu. Ini, Bung, ada Pak Darwin, Bos. Katanya sheep. Ini aktivis, Bung. Aktivis, Pak Darwin. Aktivis radio komunitas. Untuk demokrasi ya. Demokrasi, perubahan mainstream siaran, kesadaran publik. Terutama lumpur lapindo ketika itu ya. Pak Darwin bicara kenceng. Sampai tidak ada yang mendengarkan, tetap banyak korbannya. Aktivis juga yang maklari urusan lapindo di situ, mondong duit pondok sana. Ngeri itu. Ya, sehat selalu untuk Pak Darwin yang ada di Sidoarjo. Gitu. Sudah berapa menit ini? Masih belum.
Tipis-tipis lah. Apalagi nih kita bicara aktivis. Fenomena aktivis memang banyak, Bung. Pergulatannya. Sekarang ini Bung ya, wacana saja itu seperti nggak ada transfer, Bung. Nggak ada. Anak-anak saya kita kalau nongkrong sama anak-anak muda, nggak ada mengutip kutipan bagaimana memberi motivasi, inspirasi. Jadi anak-anak aktivis GMNI, PMI, HMI, Cipayung tuh. Cipayung tuh Cipasung Ibu. PMKRI, gitu Bung. PMKRI, GMKI itu udah kita nggak denger ya. Dulu tuh latihan bareng, ansos bareng ada anak sosial bareng yang saya sih nggak tahu itu aktivis itu. Nggak tahu kamu ya? Nggak tahu. Saya tahu. Aktivis. Dari dulu ada latihan hak asasi manusia. Iya. Ada latihan kontra intelijen. Kan gitu. Itu kan gerakan mahasiswa ekstra kampus kan. Itu ekstra kampus itu tandingannya itu CGMI punyanya PKI itu. Iya. Itu ketika tahun 6 itu kan. Itu latihan asesmen, latihan apalagi ansos gitu ya. Bareng-bareng Romo dihadirkan karena secara metodologi mapan mereka. Romo jelas masuk, Romo pastor itu kan. Iya, Romo yang pastor yang misalnya cerdas memang. Kita sampai ngerti ordo Jesuit. Gitu. Apa tuh? Projo. Karo Muji Sutresna kan ordo Jesuit. Itu kan. Mapan Bung, dia mapan sekali kayak Romo Sandi itu ya. Trainingnya itu bagus Bung. Ada itu ya. Tiba-tiba kita sekarang dan bicaranya juga teratur begitu loh Bu. Romo itu kalau ngisi acara itu mudah dipahami, mudah dicerna. Enak sekali. Sama sekali tidak menganjurkan kita ke Katolik. Tidak ada misi-misi kan. Nggak ada. Itu nggak mungkin kita Katolikan. Dan sama sekali dia tidak akan khawatir kalau posisi saya akan digeser anak-anak muda. Teguh pokoknya kayak kalau melihat Romo Sandi, Romo Muji Sutresno, Beni Bung, Romo Beni. Ya saya sebenarnya secara fisik itu harusnya dekat. Tapi saya nggak bisa. Bisa gitu. Kayak Romo Kundo ya dekat harusnya. Tiba-tiba dekat berikutnya kan si Aan, siapa? Yang lebih intens. Enak lah itu kalau komunikasi sama Romo. Kalau komunikasi sama saya jelas bau apa? Pete. Sama Teten. Itu dulu sebelum menteri progresifnya. Progresif. Siapa yang tidak mengidolakan menteri? Iya, saya ajak ke ini Bung dulu. Ajak ke GOR Bung untuk bicara soal ketahanan pangan dan korupsi. Si Teten ya sekarang ke Jombang ya nggak kenal lah kita. Siapa kamu? Harus meskipun diucapkan Bung ya sejarahnya, historinya meskipun disampaikan begitu. Nanti dulu. Ya tapi pasti ingat sebenarnya. Ingat saja. Tapi kan kita bukan orang begitu tapi kan. Dulu begitu loh Bung. Nanti dulu tetangganya paling kan yang bawain tas kan. Bisa lah. Itulah. Seru kalau ngomong tentang aktivis. Dibuat lelucon apalagi seru. Jadi masih seru-seruan lah. Oke ya. Oke. Kayaknya cukup Bung. Nah, cukup sekali. Semakin banyak, semakin bahaya. Semakin banyak yang kita rendahkan. Kalau mereka sudah merendahkan, bahaya itu. Memang. Padahal kita nggak bermaksud. Tidak bermaksud merendahkan. Memang bermaksud lucu-lucuan. Kita tidak bermaksud merendahkan. Kalau dia rendah sendiri silahkan. Begitulah. Oke. Begitulah. Terima kasih teman-teman yang ada di sana. Tentu tetap sehat semuanya dan bahagia dan tangguh tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.